Halo semuanya, selamat datang di video ringkasan hari ini. Di sini, kita akan menyelami dunia geometri zaman kuno yang penuh teka-teki. Sebelum masuk lebih dalam, yuk kita kenali dulu dua kelompok pemikir besar dari Yunani kuno, kaum Pitagoras dan kaum Sofis. Kaum Pitagoras percaya bahwa semua hal dapat dijelaskan lewat bilangan dan keteraturan matematis. Mereka idealis, rasional, dan meyakini bahwa dunia ini tunduk pada harmoni angka. Tokoh utamanya ada Pitagoras dan Philolaus. Sementara itu, kaum Sofis justru lebih pragmatis dan retorik. Bagi mereka, kebenaran bisa relatif dan yang penting adalah bagaimana meyakinkan orang lewat logika dan kata-kata. Tokoh utamanya ada Hippias, Protagoras, dan Gorgias. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana orang-orang zaman kuno berpikir tentang bentuk, ruang, dan angka? Bahkan tanpa kalkulator, mari kita telusuri jejak para filsuf dan matematikawan Yunani kuno. Kaum Pitagoras punya keyakinan kuat bahwa semua hal di alam semesta dapat dijelaskan lewat bilangan rasional. Bagi mereka, angka adalah kunci keteraturan. Namun, segalanya berubah ketika mereka mempelajari segitiga siku-siku dan menemukan sebuah rahasia mencengangkan. Diagonal sebuah persegi tidak bisa dinyatakan sebagai bilangan rasional. Nilainya adalah panjang sisi akar 2. Akar 2 inilah yang kemudian disebut bilangan irasional. Penemuan ini membuat komunitas Pitagoras bingung. Angka irasional seperti musuh dalam selimut yang membantah seluruh fondasi keyakinan mereka. Bahkan, isu ini dianggap tabu dan tidak boleh dibicarakan secara terbuka. Selain pergolakan ide dari Pitagoras, ada juga 3 tantangan geometri besar dari zaman kuno. Semua menggunakan alat sederhana, jangka dan penggaris tak berskala. Pertama, membagi sudut menjadi 3 bagian sama besar, atau triseksi sudut. Ternyata, tidak semua sudut bisa dibagi 3 secara tepat. Kedua, menggandakan kubus. Konon, peramal menyarankan rakyat Athena untuk menggandakan altar berbentuk kubus untuk menghentikan wabah. Tapi secara matematis, ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan jangka dan penggaris. Ketiga, mengkuadratkan lingkaran, menyusun sebuah persegi yang luasnya sama dengan lingkaran, usaha yang akhirnya terbukti mustahil secara eksak. Semua tantangan ini memperlihatkan bahwa rasionalitas manusia memiliki batas. Kadang, logika dan alat yang kita punya tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaan. 3 tantangan ini bukan hanya soal geometri, tapi juga pencarian makna, bagaimana manusia mencoba memahami dunia melalui alat yang sangat terbatas. Dalam menghadapi keterbatasan itu, muncul pendekatan baru. Hippias dari Elis, seorang sofis, memperkenalkan sesuatu yang tak biasa, kurva kuadratris. Kurva ini diciptakan untuk membantu memecahkan triseks sudut dan mengkuadratkan lingkaran. Meskipun tidak bisa dibuat hanya dengan jangka dan penggaris, kurva ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kreatif. Kaum sofis membawa angin segar dalam dunia geometri. Mereka tidak terikat pada aturan lama dan lebih terbuka pada cara-cara baru, meski tidak konvensional. Hippias tidak hanya membuat kurva, ia juga membelokkan cara berpikir manusia. Jika alat lama tak bisa menjawab pertanyaan lama, kenapa tidak pakai pendekatan baru? Geometri zaman kuno bukan cuma soal bentuk dan ukuran. Ia adalah cerita tentang keyakinan, batasan, dan keberanian untuk berpikir ulang. Dari Pitagoras hingga Hippias, kita belajar bahwa matematika bukan hanya hitungan, tapi juga pencarian kebenaran yang terus berkembang. Sekian video dari kami. Terima kasih.